Halo, selamat datang di channel Top Tutor. Untuk video kali ini, kita akan membahas materi mengenai membuat buku kas harian, di mana kita akan membuat buku kas yang sederhana di sini. Namun, ini bisa membantu kita di dalam mencatat transaksi pemasukan dan juga pengeluaran keuangan perusahaan ataupun organisasi kita. Jadi, seperti ini contohnya ya, teman-teman bisa lihat. Kita akan buat buku kas sederhana seperti ini. Nah, kita akan membuat di file baru lagi ya di sini. Saya akan coba membuat file baru di sini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan juga bagi teman-teman yang membutuhkan file latihan ini nanti, sudah saya taruh link downloadnya ya di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita akan membuat header ya, header dari atau dari judul tabel. Judul tabel ini kita akan membuat judulnya seperti ini, buku kas harian. Oke. Terus nama perusahaannya misalkan seperti ini ya. Oke, kita lanjut dengan kita memberikan nama pada header kolomnya ya. Pertama kita akan masukkan untuk kolom tanggal, ya, lalu uraian. Ini bisa uraian, bisa apa? Bisa keterangan ya, uraian atau deskripsi ya. Lalu lanjut dengan debit, kredit, dan juga saldo ya. Saldonya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, ini bisa kita rapikan teman-teman untuk judulnya sendiri. Ini bisa kita merge ya. Jadi bisa kita blok seperti ini. Lalu kita merge and center seperti ini. Dan bisa kita tebalkan ya fontnya. Dan kita besarkan ukuran fontnya juga. Oke, seperti ini misalkan. Oke. Nah, untuk nama perusahaannya bisa juga kita merge ya. Seperti ini ya, kita blok dulu lalu kita klik merge and center. Kita tebalkan juga seperti ini kurang lebih. Oke, kita lanjut dengan kita rapikan untuk tabelnya ya. Nah, ini tabelnya bisa kita blok dulu seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Lalu kita pilih ya di border ya. Kita pilih yang all borders ya ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Lalu untuk judulnya, judul header kolomnya ini bisa kita posisi kita bisa center ya atau tengah seperti ini. Oke, lalu ukurannya ini bisa kita berbesar ya, contoh kayak uraian ini pasti dia akan berisi terangannya, deskripsinya nih, ini agak kita besarkan ya. Oke, untuk debit saldonya juga bisa kita besarkan juga seperti ini. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan langsung mengisi untuk tabel kas harian ini ya. Misalkan kita akan masukkan tanggal ya, misalkan seperti ini ya. Saya akan masukkan tanggal 1 Maret misalkan ya. Nah, untuk uraiannya misalkan ini saya masukkan adalah saldo bulan lalu ya. Misalkan seperti ini, bulan lalu. Nah, ini kita masukkan nilainya 5 juta ya. Seperti ini. Oke. Nah, nanti untuk kolom debit, kolom kredit, dan saldo ini akan berisi nilai angka ya, nilai numerik ya di sini. Nah, karena ini nilainya nilai mata uang, maka ini bisa kita rubah formatnya ya. Ini kan rapat ya, tidak ada tanda pemisah antar nomornya ya. Nah, ini bisa kita
rubah dengan memilih di menu sini ya, ada di group number. Nah, teman-teman bisa di sini memilih, biasanya saya menggunakan yang ini akunting ya, karena mata uang ya, mata uang rupiah di sini. Saya akan klik ini, saya pilih ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal kita lebarin aja ya, tanda pagar seperti ini kolomnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi, ketika ini kita masukkan nilai, misalkan seperti ini, dia otomatis seperti ini. Udah ada mata uangnya, dan antar beberapa digit number ini sudah terpisahkan ya, per 3 digit number ini. Jadi seperti ini ya. Jadi ini bisa teman-teman pilih di grup number accounting ini ya, atau teman-teman juga bisa klik kanan pilih format cell ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman kategorinya pilih accounting, lalu pilih yang rupiah ya, simbol mata uang rupiah. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk mengaturnya. Lalu di sini coba kita untuk header kolomnya sendiri ya. Ini kita bold juga. Ya, kita buat seperti ini. Oke, kita klik besarkan. Lalu kita beri warna saja ya sini ya, misalkan kita kasih warna ini ya. Mudah ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Karena ini saldo bulan lalu, karena ini nilai uang ya, nilai uang yang ada atau nilai uang yang ada di kas, maka posisinya itu adalah di debit ya. Nah, sementara nanti yang untuk kolom kredit ini adalah digunakan untuk nilai-nilai pengeluaran ya, biasanya ya, nilai-nilai pengeluaran ya, seperti biaya-biaya, lalu pembayaran-pembayaran biasanya itu ada di kredit. Nah, saldo ini biasanya pengurangan dari nilai debit dikurang dengan nilai kredit gitu, atau juga saldo awal ya ditambah dengan pemasukan debit dikurang dengan kredit, biasanya seperti itu. Nah, untuk di awal seperti ini, karena ini ada saldo bulan lalu, ya senilai 5 juta rupiah ini, maka rumus yang kita masukkan di kolom saldo di sini ya, di sel saldo sini, kita tinggal samakan saja. Jadi kita buat ini sama dengan, ini gampang sekali ya, tinggal kita sama dengan, klik selnya, dan kita enter. Oke, kita lebarin kolomnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi saldo bulan lalu adalah, karena ini merupakan nilai uang masuk gitu ya, maka dia ada di debit, dan kita posisikan juga dia di saldo, di kolom saldo juga ada 5 juta. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba akan mengisi baris-baris berikutnya ya. Nah, jadi misalkan di sini ada biaya ya, misalkan seperti ini. Misalkan pembelian ya. Pembelian ATK, misalkan seperti ini. Oke, pembelian ATK. Misalkan nilainya adalah 2.750.000. Oke, seperti ini ya. Nah, berarti kan karena ini pembelian, ya, maka ini ditaruh di posisi adalah di kredit karena nilai uang keluar ya. Oke, nah untuk saldonya sendiri, rumus saldonya berarti kan seperti ini teman-teman, gampangnya itu adalah seperti ini, sama dengan, jadi saldo awal ya, saldo awal seperti ini, ditambah ya, nilai yang ada di debit sini ya. Oke, lalu dikurang dengan kredit ya, nilai yang di kredit. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal kita enter. Nah, berarti saldo awalnya ada 5 juta dikurang dengan 2.750.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini nilainya. Nah, untuk mengisi di baris selanjutnya di kolom saldo di bawahnya, ini tinggal kita copy ya teman-teman. Tapi biasanya kalau rumusnya ini kita copy semua gitu, ini akan terisi ya saldo, misalkan seperti ini ya. Nah, tapi kan di sini debit dan kreditnya itu masih kosong ya.
Sementara saldonya kalau kita copy rumusnya, ya secara otomatis dia akan memberikan nilai. Jadi sudah ada nilainya. Nah, ini berarti kan kita harus kosongkan di sini ya. Untuk kolom saldo di bawah ini yang nilai debit kreditnya masih kosong, maka itu kita akan masukkan rumus. Nah, jadi di sel ini, di sel E6 ini, kita akan coba masukkan rumus, yaitu kita tinggal tambahkan saja di sini rumus if ya, if dan and ya. Jadi if ya seperti ini. Oke. Lalu and ya. Oke. If and seperti ini, kita arahkan ke sel ini ya, debit ya, C6. Kita klik sini, C6 ya, sama dengan nilainya kita kasih dalam kutip ya, karakter ini. Nilainya kosong, lalu titik koma, lalu sel kredit ya di sini ya. D6 sama dengan kosong dalam tanda kutip 2 seperti ini. Lalu kurung tutup dan titik koma seperti ini. Dan kita masukkan tanda kutip kosong lagi. Dua tanda kutip kosong lagi seperti ini. Lalu titik koma, baru rumusnya tetap ada ya. Rumus saldonya ini. Cuma kita tambahkan rumusnya ya. Lalu kita kurung tutup. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini kita enter ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau di sini bisa saya jelaskan di sini untuk dari apa rumusnya ini. Jadi if ini maksudnya adalah jika ya. Jadi jika sel C6 ini kosong, maka kolom saldonya akan kosong ya. Jadi jika sel C6 kosong dan sel D6 ya. Jadi sel debitnya kosong dan kreditnya kosong, maka nilai saldonya akan kosong. Jika tidak, ya jika tidak berarti jika ada isinya ya di kolom debit atau kredit ada isinya, maka jalankan rumus yang ini gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi jika sel C6 ya dan sel D6 atau sel debit dan sel kredit kosong, maka nilai saldonya kosong. Namun jika ada isinya, ya, jika ada isinya, maka jalankan rumusnya. Jadi kurang lebih simpelnya seperti itu ya untuk penjelasan dari rumusnya. Nah, untuk rumusnya ini berarti tinggal kita copy ulang lagi ya ke bawah seperti ini. Nah, berarti dia langsung kosong ya. Jadi, walaupun kalau kita klik selnya di sini, kita lihat di keterangan di atas ini, itu ada rumusnya ya di formula bar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kita tinggal mengisikan ya baris-baris berikutnya ya, uraian-uraian berikutnya. Misalkan di sini saya masukkan di ya, tanggal lainnya ya. Misalkan di sini ada pengeluaran untuk ya bayar internet ya. Ini coba kita masukkan saja contohnya ya. Misalkan ini dikredit ya karena pengeluaran. Misalkan oke, kita enter. Oke, di otomatis ya di saldonya ini. Lalu misalkan kita lanjut lagi buat contohnya konsumsi misalkan konsumsi rapat misalkan seperti itu kita masukkan karena ada pengeluaran lagi ini kita taruh nilainya di kredit ya dia otomatis akan mengurangi ya. Oke, kita lanjut lagi di tanggal lainnya misalkan kita buat uraian. Nah, misalkan di sini kita dana operasional. Nah, berarti ini dana masuk ya. Ya, misalkan kita masukkan nilainya ya di sini misalkan 3 juta rupiah. Oke, kita
enter. Nah, otomatis dia menjumlahkan ya, kalau nilainya itu ada di debit ya, di kolom debit. Lalu, misalkan lagi, kita masukkan, misalkan untuk biaya listrik ya. Listrik, misalkan berapa? Contoh saja nih. Oke. Lalu, ya, oke, ini terakhir saja ya. Misalkan tanggal ini untuk pembayaran PAM misalkan 376.000. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk nilai yang memang pemasukan uang ya, itu kita taruh di debit, dan jika memang itu adalah biaya atau pengeluaran itu kita taruhnya di kredit. Nah, saldo ini adalah nilai rumus akhirnya ya, untuk nilai yang sudah ditambah ataupun dikurang. Oke, nah untuk totalnya kita akan coba menjumlah ya, seperti ini, menjumlah dari kolom debit seperti ini. Nah, ini bisa kita masukkan dengan rumus sum ya, atau menggunakan auto sum saja yang ada di atas ini juga bisa ya, di bagian group editing. Nah, jadi misalkan kalau kita masukkan rumus ini ya, sum, oke. Ini kita blok saja seperti ini, kurung tutup dan enter. Nah, seperti ini ya, nilai penjumlahannya. Lalu di sini untuk kredit sama ya rumusnya seperti ini, kita blok saja untuk kolom kreditnya, tutup dan enter. Nah, oke. Ini berarti jumlah dari debitnya, dan yang ini jumlah kreditnya. Nah, ini kita coba bedakan, kita kasih warna, misalkan warna lain. Oke, misalkan ini ya. Atau oke. Ya. Oke. Nah, untuk total saldonya sendiri, berarti kan saldo itu rumusnya adalah total saldo ini sama dengan berarti nilai total dari debit dikurang dengan total kredit ya. Total debit dikurang dengan total kredit seperti ini. Jadi kalau kita enter, nah nilainya ini berarti harus sama dengan saldo yang terakhir di transaksi terakhir yang ini ya teman-teman ya. Jadi 2.822.000, dan nilai rumus di saldo, total saldonya itu juga harus sama, yaitu 2.822.000. Jadi jika ini berbeda berarti ada yang salah di perhitungannya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini harus sama nih ya, antara nilai transaksi terakhir, perhitungan terakhir, dengan nilai perhitungan total dari saldo ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk poin dari materi kali ini, jadi kalau transaksi itu merupakan nilai atau dana masuk ya, misalkan ada dana masuk untuk operasional atau dana dari penjualan tunai ya, itu biasanya diletakkan di kolom debit. Nah, sedangkan untuk biaya-biaya dan juga untuk pembayaran-pembayaran ya, itu biasanya kita letakkan transaksi itu di kolom kredit. Nah, saldo ini adalah hasil dari perhitungannya, perhitungan transaksi debit dan kredit ya. Jadi nilai debit dikurang dengan nilai kredit. Nah, secara sederhananya seperti itu teman-teman. Nah, dari situ kita dalam materi ini juga berarti kita sudah menggunakan beberapa rumus tadi ya. Mana kita menggunakan ini ya, rumus if dan juga rumus and, dan juga kita menggunakan rumus untuk penjumlahan di sini ya, rumus sum. Nah, itu saja materi kita kali ini. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan share sebanyak-banyaknya untuk video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa di channel Top Tutor dengan video lainnya.